Haleluya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Siang hari ini saya akan memberitakan firman kebenaran Tuhan. Biarlah namanya saja diagungkan, namanya dimuliakan, namanya ditinggikan, namanya dibesarkan. Karena Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. I love you Tuhan Yesus. Siang hari ini biarlah namamu saja diagungkan, namamu ditinggikan oleh semua manusia, oleh semua ciptaanmu, dan mereka datang kepadamu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun masuk ke dalam kerajaan sorga kalau tidak melalui Engkau Bapa. Siang hari ini Bapa, sebagai tanda syukur saya ingin menikmati firman kebenaran-Mu. Saya ingin dikenyangkan, saya ingin diteguhkan oleh firman kebenaran-Mu. Dan biarlah namamu diagungkan, namamu dibesarkan. Saya akan membaca firman kebenaran Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 sampai dengan 1 Yohanes 4. Saudara-saudaraku, Yohanes 4 dari ayat 1 sampai selesai dan Yohanes 5 sampai selesai. Saudara-saudaraku, luar biasa firman Tuhan yang Tuhan izinkan kepada kita untuk didengar pada siang hari ini. Firman Tuhan untuk kita, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah datang di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan kamu menegarkan mereka, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tanda-tandanya roh kebenaran dan roh penyesat, roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah tanda kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kiranya telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepercayaan kita kepada kita.
Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah, dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh Allah adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, yaitu di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Tetapi sebab demikian, kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya, barang siapa percaya kepada anaknya, kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pengetahuan akan hidup yang kekal, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian, percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberi hidup kepadanya.
yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa, sebab kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tetap berbuat dosa, tetapi dia lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Haleluya. Saudara-saudaraku, itu adalah firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku, yang akan kita perbincangkan untuk kita semua. Kita ketahui semua bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudaraku. Cuma kita yang sering meninggalkan Tuhan, dan kita lupa untuk mengucap syukur kepadanya. Kita sering lupa berterima kasih kepadanya, karena dia saja yang layak menerima pujian. Dia saja yang layak menerima rasa terima kasih, ucapan terima kasih dari kita semua. Dia yang layak disanjung, ditinggikan, dimuliakan oleh semua ciptaannya, oleh semua anak-anaknya, oleh semua para malaikatnya, oleh semua siapapun yang bernapas. Dia saja yang layak diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan oleh setiap ciptaannya. Mari kita puji, mari kita sembah dia, kita agungkan dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu adalah firman Tuhan yang datang kepada kita. Saudara-saudaraku, sebelum kita lanjut untuk berbincang-bincang tentang firman kebenaran Tuhan, saya akan mempersaksikan tentang goncangan-goncangan iman yang Tuhan izinkan. Kenapa roh ini Tuhan izinkan ke saya untuk membaca tentang roh dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya, ketika saya berdoa, saya digoncang oleh si Lucy, dan dia berkata kepada saya minta maaf kepada malaikat Mikael, terutama kepada Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Amasya, minta maaf. Tapi ini harus saya ceritakan goncangan yang Tuhan izinkan kepada saya 2 hari berturut-turut, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, yang pertama, dan terima kasih kepada malaikat Mikael dan Rafael yang telah membimbing dan mengajarku selalu, terutama kepada Bapak Yahweh, Bapak Elohim, maafkan aku Bapak jika aku mengandalkan malaikatmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari saya akan menceritakan kemarin ketika pagi-pagi saya berkunjung ke rumah seorang anak yatim piatu, dan anak yatim piatu itu seorang diri, saudara-saudaraku, ya, seorang diri. Jadi saya pagi-pagi saya jalan-jalan ke rumahnya. Saya jalan dari belakang rumahnya karena pintu rumahnya itu dikunci, karena dia tidak izinkan untuk saudara-saudaranya masuk, ya, saudara-saudaraku.